Selamat datang di channel Mister Salto. Aktor dengan nama besar biasanya memiliki kemampuan untuk menentukan arah kontrak aktingnya, baik dalam film atau drama yang disukainya. Tapi ada juga situasi di mana aktor harus menerima bayaran yang sedikit, baik karena popularitas mereka yang lebih rendah pada saat itu, keterbatasan anggaran film, atau karena faktor-faktor tertentu. Berikut ini adalah 5 aktor yang dibayar sangat sedikit dalam film, meskipun film yang mereka bintangi meraup jutaan dolar. Check this out. Untuk kalian yang mengikuti film komedi tahun 80-an, film yang berjudul The God Must Be Crazy menampilkan seorang pria bernama Nisau Toma dari Namibia yang berasal dari suku San. Seorang petani dan peternak, Toma mempraktekkan cara hidup yang tidak mementingkan materialistis sama sekali. Dia diminta untuk berperan sebagai karakter utama film itu dengan bayaran hanya sekitar 300 US dollar. Kesuksesan film yang sangat bergantung pada akting lucunya akhirnya menjadi salah satu film tersukses di Afrika Selatan sebelum memasuki pasar internasional. Sejauh ini film itu telah mengumpulkan lebih dari 200 juta US dollar dari penjualan tiket, kaset, VCD, dan DVD yang dibantu oleh kontroversi mengenai tampilan masyarakat Afrika yang dikatakan tidak adil. Untuk film selanjutnya, Toma berhasil menegosiasikan kesepakatan yang lebih adil, menghasilkan lebih dari 500.000 US dollar untuk tampil lagi di film itu. Napoleon Dynamite adalah salah satu film yang memiliki status kultus dalam budaya populer dunia. Film itu menjadi yang paling sering disebut sebagai film yang paling sukses meskipun menghadapi kendala anggaran yang rendah. Produksi film yang hanya memiliki sekitar 400.000 US dollar untuk keseluruhan film membutuhkan banyak metode kreatif dalam menghemat dana. Yang paling penting adalah pembayaran kepada aktor yang terlibat. Jon Heder yang saat itu masih baru di dunia akting ditawari menjadi pemeran utama film itu dengan bayaran 1.000 US dollar dan harus menjalani sesi syuting sekitar 22 hari. Kurang dari setahun setelah diterbitkan pada tahun 2004, film itu berhasil mengumpulkan sekitar 45 juta, memberi mereka pengembalian lebih dari 100 kali lipat dari modal awal mereka. Meskipun dia menerima bayaran yang kecil, karir dari Jon Heder kemudian melejit dan menjadi salah satu bintang komedi Hollywood dekade itu. Tidak banyak yang mau bekerja secara gratis dalam sebuah produksi film. Tapi bagi mendiang aktor legendaris Christopher Lee, kesempatan untuk membantu sebuah produksi film yang cukup dia sukai tidak akan disia-siakan. Tapi setelah Lee diberikan naskah untuk film itu, tim produksi dengan jujur menjelaskan bahwa mereka dihadapkan pada kendala anggaran. Jelas mereka tidak mampu membayar tarif Christopher Lee yang biasanya, yang pada saat itu telah menjadi nama besar dalam genre horor. Menyukai naskah film yang dia gambarkan berbeda dari apa yang biasanya disajikan kepada penonton, Christopher Lee setuju untuk mengambil peran itu secara gratis. Sekarang The Wicker Man dianggap sebagai salah satu film referensi utama dari genre horor. Di antara banyak tawaran bernilai rendah yang mengubah hidup seorang aktor, kisah aktris Hilary Swank yang hanya menerima 3.000 US dollar untuk memainkan peran utama yang sangat sulit dalam film Boys Don't Cry sering diceritakan sebagai pengorbanan yang cukup berharga. Dari segi penghasilan, film ini bisa dibilang sukses dengan penghasilan sekitar 20 juta US dollar dengan modal awal hanya sekitar 2 juta US dollar. Tapi penampilan Hilary Swank sebagai seorang transgender memungkinkannya untuk memenangkan kategori aktris terbaik dari Academy Award yang benar-benar mengubah hidupnya. Meskipun demikian, tingkat pembayaran yang dia terima selama proses produksi film itu tidak cukup baginya untuk membayar asuransi kesehatan di Amerika Serikat. Bagi beberapa aktor, kesempatan untuk bekerja dengan sutradara yang didambakan adalah kesempatan yang sulit untuk mereka tolak atau untuk dilewatkan. Itulah yang ada di benak komedian Jonah Hill,
setelah ditawari hanya dengan bayaran minimum untuk berakting. Pasalnya selama seksi casting, tim produksi dikabarkan sedang dalam proses memutuskan apakah akan menawarkan peran itu kepada Hill atau aktor lain yang tidak disebutkan namanya. Untuk meningkatkan peluangnya berakting di film Wolf of Wall Street, Jonah Hill menawarkannya dengan pembayaran minimum yaitu 60.000 US dollar. Angka itu belum memperhitungkan pemotongan lain seperti pajak dan komisi yang harus dibayarkan. Proyek ini dijadwalkan berjalan selama 7 bulan dan membutuhkan komitmen tingkat tinggi dari Jonah Hill. Film itu dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai pemeran utama. Film itu memicu kontroversi besar, tidak hanya karena adegan-adegannya tetapi juga terkait dengan skandal yang disebut-sebut akan digunakan untuk membiayai film itu. Semua itu tidak menghentikan Wolf of Wall Street dari mengumpulkan sekitar 392 juta US dollar dari modal awal mereka yaitu 100 juta US dollar. Tapi pengorbanan dari Jonah Hill terbayar. Dia yang lebih dikenal sebagai karakter gemuk dalam film komedi dinominasikan untuk Academy Award kedua untuk aktor pendukung terbaik. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.